Halo guys, ya. Jadi di sini gua akan ngejelasin atau ngeceritain kembali gitu ya tentang Pak Habibie yang tentang ia sekolah di SMA Bandung sampai ia berkuliah di Jerman ya. Lanjutkan pendidikannya di Jerman. Dan cerita ini gua ambil dari buku ini ya guys ya. Kisah Perjuangan dan Inspirasi B.J. Habibie yang ditulis oleh Weda S. Atma, sorry guys. Nah, gua langsung aja ya ke mengenyam pendidikan dari Bandung hingga Jerman. Pada usia 14 tahun, Habibie berlayar sendiri menuju Jakarta atas perintah sang ibu untuk melanjutkan sekolah. Karena kemauannya untuk belajar pula, Habibie melanjutkan sekolah di Government Middle Basic School di SMA. Mulai tampak prestasi Habibie, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Kecerdasannya itulah yang membuat ia menonjol dan menjadi idola di sekolah. Selepas SMA, selama 6 bulan, beliau kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kemudian beliau melanjutkan ke Jerman pada pada tahun 1955. Teringat pesan Bung Karno tentang pentingnya dirgantara dan penerbangan bagi Indonesia. Ia pun memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialis konstruksi pesawat terbang. Namun ada alasan lain yang membuat dirinya memilih jurusan tersebut. Ya, jadi Pak Habibie itu ke Jerman, melanjutkan pendidikannya ke Jerman karena keinginannya sendiri ya. Dan teringat pesan dari Bung Karno, yaitu pentingnya dirgantara dan penerbangan bagi Indonesia. Makanya beliau memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Jerman itu ya, bukan di Indonesia ya kuliahnya. Lanjut kepada ceritanya. Saat Habibie hendak berangkat ke Jerman, ia bertemu dengan Prof. Muhammad Yamin. Bertemu dengan Profesor Muhammad Yamin ya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yamin mengelus kepala Habibie dan berkata, "Kamu ini harapan bangsa." Profesor Muhammad Yamin menganjurkan kepada Habibie agar belajar pesawat dan teman-teman lainnya untuk belajar perkapalan. Selain itu, Habibie juga terpengaruh oleh nama pesawat terbang pemburu ME-109 yang merupakan salah satu pesawat terbang militer termasyhur pada Perang Dunia Kedua. Berarti Habibie itu terpengaruh oleh pesawat juga ya. Jadi dia itu menyukai gitu ya. Sudah menyukai pesawat sebelum ia memilih ya tadi jurusan konstruksi pesawat terbang. Dan ada juga dorongan dari Profesor Muhammad Yamin ya guys. Terus lanjut ke cerita yang baca tentang Profesor Willy Messerschmitt yang merupakan salah satu seorang pionir perkembangan aeronautika. Itulah kenapa ia memilih konstruksi pesawat terbang di kota Aachen, Jerman. Sebab disitulah tempat Profesor Messerschmitt belajar dan bekerja. Jadi ia memilih kampus itu karena Profesor Messerschmitt pernah belajar dan bekerja juga di universitas yang ia pilih juga ya guys. Lanjut ke ceritanya. Di negeri orang banyak yang tidak mengetahui latar belakang Habibie, tapi ia tidak peduli. Toh ia juga tidak ingin memamerkan apa yang dia punya. Baginya semua itu harus ditunjukkan dengan bukti nyata. Begitu ia tiba di Jerman, ia harus belajar bahasa Jerman karena ijazah SMA-nya tidak diakui. Jadi ijazah SMA yang dari Indonesia itu tidak diakui ya di Jerman. Gak tahu kenapa ya permasalahannya. Gue juga gak tahu. Terlanjut. Ia harus diuji kemampuannya dalam bahasa Jerman.
ilmu pasti, ilmu alam, mekanika, dan bahasa Inggris. Jika lulus, boleh memasuki semester 1. Begitu diterima, ia harus mengikuti tentamen. Ia tiba bulan Mei, dan bulan November ia sudah mengikuti ujian. Sebagai mahasiswa baru, baginya jikalau ia lulus, itu sudah untung. Ia pun mencoba dengan penuh keyakinan. Sulit memang bagi seorang ibu pada bulan April 1955 untuk melepas kepergian putranya belajar jauh ke negeri orang. Begitu pula bagi seorang anak yang harus rela jauh dari ibunya. Buku puisi Goethe menemani perjalanan pertama Habibie dalam pesawat terbang selama 5 hari menuju Jerman, sebuah perjalanan yang tidak ia ketahui endingnya. Usia yang masih sangat muda, di usia 19 tahun, Rudy harus menempuh perjalanan menuju suatu tujuan yang belum pernah ia datangi demi mewujudkan tekad dan cita yang telah terpatri di dalamnya. Jadi ini ada info dulu ya guys ya. Jadi kalian kalau yang belum tahu itu Rudy itu nama panggilan dari Bapak Habibie ya guys ya. Nama panggilannya oleh teman-temannya, oleh ibunya gitu. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Ketika Habibie tiba di Jerman, tekad Habibie semakin kuat untuk bersungguh-sungguh menjadi orang yang sukses dengan mengingat seluruh jerih payah ibunya yang membiayai kuliah dan hidupnya sehari-hari. Habibie menghabiskan waktunya di Jerman untuk menimba ilmu. Jadi Habibie ini dibiayai kuliahnya oleh ibunya ya, bukan dari pemerintah Indonesia. Oke, kita lanjut. Seluruh waktunya ia gunakan untuk belajar dan belajar. Tak semenit pun ia buang sia-sia. Ya, Tuti memang berjuang keras demi pendidikan putranya. Ia menjual harta benda serta menggunakan tabungan yang dimilikinya demi kuliah Habibie di Jerman. Ia juga berdagang dan menyewakan kamar kos kepada para mahasiswa di Bandung. Bahkan, ia mendirikan perusahaan yang bergerak dalam ekspor-impor dengan koneksi seadanya. Jadi di Bandung itu ya, ibunya Habibie itu bekerja keras ya demi pendidikan putranya, demi membiayai pendidikan putranya yang ada di Jerman gitu ya guysnya. Oke, kita lanjut lagi. Bagi Habibie, musim liburan merupakan kesempatan emas yang harus diisi dengan ujian dan mencari uang untuk membeli buku. Berbeda dengan teman-temannya yang menghabiskan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman, dan uang tanpa mengikuti ujian. Setelah 5 tahun, Habibie memperoleh gelar diploma engineer atau diploma teknik di Jerman, umumnya disertakan dengan gelar master atau S2 di negara lain. Dengan predikat summa cum laude dan nilai rata-rata 9,5. Setelah sempat kerja di firma tabloid dengan gelar insinyur yang ia peroleh, ia melanjutkan studinya untuk gelar doktor. Jadi di sini Habibie sempat bekerja juga ya. Jadi kayaknya kuliah sambil kerja gitu ya. Sempat bekerja juga di firma tabloid ya. Di firma tabloid, dan setelah ia lulus dari kampus sebelumnya atau universitas sebelumnya, ia melanjutkan gelar doktor untuk mendapatkan gelar doktor.